supaya bertobat dan kuat menjalani proses hidup ini. Kehilangan jabatan tidak gampang, itu berat. Kehilangan kekuasaan itu tidak gampang, berat. Tetapi Tuhan menginginkan hatimu, pertobatanmu. Masih ada kesempatan kedua, yaitu kehidupan yang kekal buat Pak Sambo. Kita sebagai orang Kristen, bukan hak kita untuk menghakimi. Stop membuli, stop menghakimi. Jangan kita seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Tetapi Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, hendaklah paling pertama melempari wanita ini dan merajam dengan batu. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudaraku sekalian. Saya berdoa yang terbaik terjadi dalam kehidupan kita semua, amin. Nah, hari ini saya akan memberikan satu firman Tuhan khususnya kepada Pak Sambo yang lagi viral dan saat ini lagi tren. Beritanya sangat trending saudara ya. Kemarin saya sudah menyampaikan dan memberikan suatu tanggapan dan mendapatkan banyak reaksi dari saudara-saudara kita dari Kristen dan juga saudara kita dari Muslim. Dan saya lihat komentarnya, apa ya saudara, saya terharu ya. Kita sebagai orang Kristen memang tidak diajarkan untuk membenci sesama kita. Bahkan musuh kita pun Tuhan mengajarkan untuk kita mengasihi ya. Dan apa yang kita lakukan harusnya berdoa agar Pak Sambo bertobat sungguh-sungguh. Saudara, saya akan memberikan satu firman Tuhan bagaimana Raja Daud bertobat. Kenapa dia bisa bertobat, saudara? Kita tahu bahwa Raja Daud telah melakukan kesalahan yang begitu fatal di hadapan Tuhan, sehingga Nabi Nathan menegur dia di dalam 2 Samuel pasal 12, saudara. Judulnya adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada satu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Elohim Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu. Nah, jadi saudara, ini kisah bagaimana Nathan memperingati Daud karena dia telah melakukan kejahatan. Dia memberikan ilustrasi ini, bagaimana seorang miskin yang punya domba satu-satunya hartanya, dan juga si orang kaya ini karena egoisnya, karena dia tidak ingin rugi saudara, sehingga mengambil harta dari si miskin ini untuk dijadikan sebagai korban untuk tamu si orang kaya ini. Dan Raja Daud berkata bahwa orang itu jahat dan perlu dihukum mati. Dan Nathan berkata bahwa engkaulah orangnya. Saudara, Daud telah mengambil istri Uria dan membunuh suaminya untuk kepentingan dia, untuk hawa nafsunya. Saudara, bukankah ini juga khususnya buat Pak Sambo, telah mengorbankan Brigadir J dan juga mengorbankan masa depan Baradae? Pak Sambo, hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Inilah yang terjadi dengan Pak Sambo. Mungkin karena kepentingan, karena kekuasaan, maka mengorbankan orang-orang yang begitu berjuang, masa depan mereka, keluarga mereka, tumpuan daripada orang tua mereka, harapan dari orang tua mereka. Harapan saya Pak Sambo tidak menyesal karena hanya ingin menjalani hukuman, tetapi menyesallah karena perbuatan-perbuatan ini telah berbuat curang. Firman Tuhan datang kepada Pak Sambo, buka hatimu. Ada banyak support dari saudara-saudara kita dari Kristen menginginkan, sehingga
Pak Sambo bisa dipulihkan oleh Tuhan. Tentunya konsekuensi hukum harus diterima, karena kita hidup di bangsa ini ada aturan-aturan, dan Tuhan mengajarkan kita untuk hidup dan taat kepada aturan hukum, aturan yang ada di bangsa kita, bahkan pemerintah kita. Pesan saya adalah bertobat sungguh-sungguh, jalani proses. Saya percaya bahwa proses ini berat, tetapi Pak Sambo harus kuat menghadapi bersama istri dan anak-anak. Serahkan hidup Pak Sambo, istri dan anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Sungguh-sungguh bertobat seperti Raja Daud. Dia menyesali semuanya. Dia telah melakukan kesalahan dan pelanggaran. Biarlah ini menjadi pembelajaran dan juga menguatkan Pak Sambo. Ingat bahwa banyak saudara-saudara kita yang mensupport. Kalau saya bacakan komentar itu, banyak yang mensupport. Jangan saudara berkata bahwa PSD ini mendukung pembunuh. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan mengajarkan kita kasih. Termasuk keluarga Brigadir J harus mengampuni Pak Sambo. Tapi bukan artinya mengampuni tapi terbebas daripada konsekuensi hukum. Tidak, saudara. Tetapi ini saya menyampaikan firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya dalam Kristus Yesus, harus mengampuni. Karena hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Bagaimana supaya kita menyenangkan Tuhan? Dalam Alkitab dikatakan bahwa jika seorang mengasihi ayah dan ibunya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Tentunya ini suatu hal yang menyakitkan bagi kita, saudara. Jangan karena anak kita disakiti oleh orang lain, maka kita hidup dalam kebencian. Tidak, saudara. Alkitab mengajarkan kita, dan kasus inilah yang harus mengajarkan kita sebagai orang yang percaya untuk melakukan firman Tuhan. Saudaraku, kita sebagai orang Kristen, bukan hak kita untuk menghakimi. Stop membuli, stop menghakimi. Jangan kita seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Sudah jatuh tertimpa tangga lalu dihujat lagi, saudara. Bukan bagian kita sebagai orang Kristen. Ingatkah kisah dalam Yohanes pasal 8 ayat 7b? Ketika orang-orang Farisi ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu bertanya kepada Yesus, mau diapakan orang ini? Dia ingin melihat jawaban dari Yesus, saudara. Karena hukum Taurat, wanita ini harusnya dirajam dan dihukum, dilempari dengan batu. Tetapi Yesus berkata, siapa yang tidak berdosa, hendaklah paling pertama melempari wanita ini dan merajam dengan batu. Tetapi tidak ada yang melempari, saudara. Artinya apa? Semua kita tidak ada terluput daripada kesalahan. Siapapun kita, menjadi pembelajaran buat kita untuk tetap mengasihi siapapun, saudara. Karena ini adalah hukum Kristus. Dan buat Pak Sambo sekali lagi, bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan. Jangan mulai membuat satu rekayasa yang lain lagi. Membuat rekayasa untuk menutupi hal-hal yang lain. Saran saya, buka semuanya, jujur, bertobat. Seperti Raja Daud. Dia menghabisi Uria hanya kepentingan dirinya sendiri, hanya untuk egonya sendiri. Menghabisi bawahannya sendiri hanya untuk memuaskan nafsunya. Jangan nutupi kesalahan dengan membuat satu karangan-karangan baru. Pak Sambo, saya sebagai saudara seiman dan hamba Tuhan memperingatkan ini. Semoga ini memberikan satu pelajaran. Sadari, saya tahu dan saya mencoba merasakan berat ketika menjalani ini. Tetapi percayalah, kemarin saya menyampaikan bahwa hidup kita ini bukan untuk tujuan yang sebenarnya. Hidup kita hanya 70-80. Saya tahu bahwa karir yang dibangun begitu cemerlang. Dan ketika Pak Sambo ingat ini, mungkin seperti ada kekesalan. Hanya satu keputusan yang tepat, yang paling penting adalah Pak Sambo bertobat dan datang kepada Tuhan. Banyak orang Kristen berdoa buat Pak Sambo supaya bertobat dan kuat menjalani proses hidup ini. Kehilangan jabatan tidak gampang, itu berat. Kehilangan kekuasaan itu tidak gampang, berat. Tetapi Tuhan menginginkan hatimu, pertobatanmu. Masih ada kesempatan kedua, yaitu kehidupan yang kekal buat Pak Sambo. Firman Tuhan datang kepada Pak Sambo. Dan buat keluarga Brigadir Joshua, kuat menghadapi ini. Anak bukan segalanya. Hubungan dengan Tuhan itulah yang terutama. Dan Barada Eliezer, saya percaya bahwa masa depanmu indah dalam tangan Tuhan. Tidak ada yang perlu disesali. Berdoa. Apalagi saudara ini kita adalah seperti sandiwara. Dan semua peran-peran di dalam kasus ini banyakkan saudara seiman. Inilah pesan saya yang terdalam. Karena saya mengasihi saudara seiman. Stop saudara membuli, khususnya saudara Kristen di bangsa ini.
Jangan ikut-ikutan. Kita tunjukkan bagaimana kita bersikap sebagai orang Kristen. Kita menyikapi sebagaimana firman Tuhan berbicara. Biarlah apa yang saya sampaikan, saudara, membangun kita, membangun Pak Sambo, membangun semuanya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, diberkati firman-Mu pada siang hari ini, diberkati menjadi rema bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, khususnya bagi Pak Sambo, juga kepada keluarga Brigadir J dan juga Baradae. Tuhan tolong campur tangan Tuhan. Kami minta kuasa Tuhan bekerja dalam kasus ini dan menjadi pembelajaran bagi kami bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan. Harta, jabatan, anak bukanlah segalanya bagi kami, tetapi hidup kami ini untuk Tuhan, untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan berkati pemerintah kami, berkati aparat kepolisian yang mengungkap kasus ini. Biarlah mereka mendapatkan hikmat dan intervensi kuasa Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.